si provokator ini datang ya, mungkin on time ya. Yang on time itu provokatornya jam 2 dia udah siap. Iya. Yang lain belum datang, yang lain ada yang lagi mandi, ada yang lagi makan, ada yang lagi pinjam duit segala macam. Sehingga si provokator ini sendirian di depan kantor HRD gitu. Ini yang lain kemana sih? Ini mau demo aja kagak bisa on time gitu. Aduh, gimana nih? Gue gimana bisa menyuarakan hati lo semua? Lo gue suruh datangin jam 2 belum pada muncul. Gitu kan, jam 2 setengah jam ditunggu belum ada yang datang juga. Sampai akhirnya dia lemes, duduk capek gitu kan. Nah, ini sudut pandang saya. Jadi si demonstran itu bisa gagal bukan gara-gara tidak menyuarakan isi hatinya, cuman karena pada terlambat datang gitu. Sobat Literasi, kembali bertemu saya di kanal Billy Antoro dalam rubrik Capak Literasi. Kali ini kita akan berdiskusi dengan seorang penulis yang sudah sangat terkenal di dunia cerita lucu dan akhirat. Dunia akhirat. Ya, ini adalah Mas Boim Lebon. Nah, Mas Boim ini sudah banyak sekali menulis cerita lucu ya. Ada cerpen, ada novel, juga di Instagram Mas Boim ya. Haji Boim namanya tuh. Ya. Nah, tempat juga itu dimuat juga ya di Koran Republika ya. Mengapa sih memilih menulis tema lucu, padahal banyak loh tema selain cerita lucu? Ya. Jadi lucu itu adalah salah satu jenis tulisan atau salah satu jenis pilihan ya, kayak menu gitu ya. Menu kayak kita mau makan kan, makan nasi padang, ketoprak, gado-gado, pizza, ya spaghetti dan lain-lain. Ya. Jadi ini lebih kepada selera, ya seleranya apa. Jadi saya kebetulan memang senang sama bakso misalnya, senang sama bakso. Udah sama juga ketika saya disuruh memilih dari beberapa jenis tulisan yang ada, saya memilih mempelajari, menguasai, menyukai, menulis cerita-cerita lucu atau cerita-cerita komedi. Begitu kira-kira. Sejak itu kapan menulis cerita lucu, Mas Boim? Sejak saya suka membaca ya. Awalnya kan gini. Ketika kita remaja suka membaca tuh di perpustakaan kita akan pilih-pilih buku kan? Ya. Memilih-milih bacaan gitu. Nah dari bacaan yang ada tuh yang saya pilih selalu yang ada unsur komedinya ya. Itu sejak SD ya? Dari SD SMP lah ya. Oh, SMP terus SMA, ke komik-komik, ke bacaan-bacaan yang lucu-lucu, yang ringan-ringan gitu ya. Termasuk kayak Donald Bebek, Tintin. Terus novel-novel juga sama tuh, novel-novel yang ada unsur seger-segernya, ada unsur lucu-lucunya. Itu yang saya pilih dan saya baca. Gitu Bang Billy. Sejak awal-awalnya kenapa? Itu ketika melihat cerita-cerita lucu tersebut, Mas Boim tumbuh keinginan gitu ya, suatu saat saya akan menulis cerita lucu gitu Mas ya. Nah, pertama kali nulis cerita lucu dan dimuat di media, itu kapan Mas Boim? Iya, saya kalau ditanya pertama kali, ditanya yang ada hubungan dengan matematika gitu ya. Ini kelemahan saya nih. Kelemahan saya itu dipelajari matematika. Atau mengingat. Daya ingat saya udah makin lemah nih. Jadi tapi yang jelas gini, kalau pertama kali bikin cerpen atau pertama kali saya bikin buku ya Lupus Kecil. Lupus Kecil. Sama ini ya, yang Mas Hilman itu ya? Dia duet sama Hilman Hariwijaya. Nah, Lupus Kecil ini kan belajar dari Lupus Gede ya, Lupus yang SMA. Setelah saya mempelajari Lupus yang SMA, menyukai, kadang-kadang menyuplai konten-konten ke Mas Hilman.
Sampai Mas Hilman akhirnya percaya memilih saya dari sekian sahabat-sahabatnya untuk meneruskan cerita-cerita lupus, salah satu lupus kecil dan juga lupus ABG. Lupus ABG ini lupusnya SMP. Nah, karena lupus ini adalah jenis cerita komedi atau cerita lucu, cerita hiburan ringan, maka lupus kecil juga seperti itu. Jadi saya berusaha mencari tema-tema yang ringan, tema-tema keseharian yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi dia punya efek lucu gitu. Maksudnya orang tuh kalau baca ya minimal tersenyum lah ya, tersenyum gitu. Jadi pertama kali buku yang saya buat adalah Lupus Kecil bersama Hilman Harwijaya. Iya. Nah, Sobat Literasi ini novel ya waktu itu ya, Lupus ini salah satu figurnya adalah Mas Boim ini ya. Nah, jadi ya ini karena sudah disinggung soal tokoh Boim ya, jadi saya mau itu tokoh Boim dari Mas Boim sendiri kan ya sosoknya ya? Sebetulnya gini, awal ceritanya nama Boim itu sudah ada di dalam cerita yang dibuat oleh Mas Hilman. Jadi ada tokoh Boim, tokoh Gusur. Nah, Hilman ini bikin cerita, idenya dari kehidupan sekolah, teman-teman sekolah ya, di SMA Negeri 16 di Jakarta Barat. Nah, setelah berjalan beberapa buku dan beberapa edisi yang terbit di majalah Hai secara reguler ya, mingguan. Kemudian saya berkenalan dengan Hilman. Jadi cerita lupusnya sudah ada sebetulnya. Jadi saya berkenalan dengan Hilman. Lalu ada kebutuhan off air. Jadi ada pihak-pihak sponsor gitu yang menginginkan sosok lupus ini tampil. Nah, tokoh Boimnya itu Hilman ketika ketemu saya, dia merasa melihat ini dia tokoh Boim yang gue bayangin nih gitu. Jadi ini keunikannya, di mana Hilman itu sebelumnya sudah menciptakan sosok Boim, menciptakan sosok Gusur dengan model-model yang ada sebelumnya, ya artinya teman-teman sekolah dia. Tapi ketika Hilman ketemu saya, Boim itu jadi serasa lebih hidup gitu. Jadi apa yang dibayangkan Hilman, Boimnya tuh jadi kelihatan lebih lengkap lah gitu. Nah, Boim kayak gini nih, lihat kayak gini Boim nih. Boim yang gue inginin atau Boim yang gue bayangin, sebetulnya awalnya dia membayangkan memakai model teman sekolahnya dia. Bukan Mas Boim langsung waktu itu, teman sekolah. Bukan, karena saya beda sekolah. Beda sekolah. Kalau sama Mas Gusur, Hilman satu sekolah. Jadi tokoh Boimnya udah ada. Nah, ketika dia ketemu saya, lalu saya diundang untuk offer mengisi karakter Boim di dalam offer itu, Hilman semakin senang dan semakin pas rasanya. Dia seakan-akan dia sudah menemukan tokoh hayalannya gitu. Boim nih dia nih gitu. Akhirnya saya didaulat menjadi Boim Lebon gitu ya, didaulat menjadi Boim Lebon. Nah, saya pikir nggak ada masalah. Akhirnya karena waktu itu saya juga sedang memulai karir saya sebagai penulis dan saya butuh nama pena, akhirnya nama Boim Lebon ini saya gunakan sebagai nama pena saya sampai sekarang gitu. Nah, sampai sekarang. Dan dari situ kemudian itu sangat lekat dengan penulis ini ya, lucu Mas Boim ya. Sampai betul. Nah, akhirnya saya belajar banyak dengan Mas Hilman ya, dengan teman-teman di majalah Hai waktu itu ada Arswendo. Banyak sekali penulis-penulis senior di sana. Saya belajar bergaul ya, paling nggak ngeliatin mereka, gaya bercanda mereka. Akhirnya saya juga memberanikan diri setelah saya diajak duet bikin buku Lupus Kecil ya, novel Lupus Kecil. Kemudian Lupus ABG, lalu saya bikin lagi beberapa buku-buku lain ya yang diterbitkan Gramedia, dan alhamdulillah semuanya cukup cukup laris lah gitu. Nggak laris-laris banget, tapi dia masuk kategori lancar ya. Kalau dalam penjualan buku kan ada yang jualannya cepat, sedang, lambat gitu ya. Nah, ini rata-rata buku yang saya buat nih masuk ke lancar dan sedang lah gitu. Nah, berarti waktu itu Mas Boim belajar menulis cerita lucu kan berarti bukan dari Mas Hilman atau Mas Arswendo ya? Kayak belajar otodidak gitu Mas Boim ya? Iya, sebenarnya saya
udah punya modal dulu ya. Artinya sebelum saya kenal Mas Hilman, saya sudah apa maksudnya? Bukan sudah lucu maksudnya. Sudah seneng sama hal-hal yang lucu gitu. Terutama sih di SMA sebetulnya pengembangan karir lucu saya ya. Maksudnya gini, di SMA itu saya senang bercanda ya, ngocol bersama teman-teman yang senang ngelucu. Jadi di kelas saya misalkan ada yang suka ngebanyol, ada yang suka ngebully, ada yang suka ngejok, ada yang suka ngecengin orang gitu ya. Nanti saya bermain sama mereka, itu sebenarnya mengasah insting lucu saya. Karena mereka tuh mau lucu-lucu banget. Mereka tuh kalau punya kisah lucu diceritakan di kelas gitu, dan kita bisa ketawa bareng-bareng. Lalu saya share juga cerita lucu saya, mereka ketawa juga. Jadi itu sebetulnya guru-guru saya tuh ya teman-teman kelas saya itu. Iya, inspirasinya sampai itu ya, dekat ya. Ya, sampai akhirnya kita sekelompok tuh sering dikeluarin dari kelas karena mengganggu. Karena kita cerita orang ketawa, kita cerita orang ketawa. Bahkan ada guru pun kita cerita orang ketawa juga. Akhirnya, Boim kamu di luar aja deh, kata guru-guru saya gitu ya. Yeah. Saya ya udah ikut aja perintah guru. Saya tipe-tipe yang siswa yang taat gitu. Taat gitu ya. Dan pas keluar ketawa lagi. Pas ketawa lagi. Orang pada ketawa lagi ya. Nah, terus yang di dalam ikut keluar akhirnya. Gurunya tinggal sendiri gitu ya. Guru tinggal sendiri, akhirnya ngajar bangku kosong deh. Jadi kayak film horor. Oke Mas Boim, saya sendiri kalau bikin cerita lucu itu harus serius, nggak bisa lah versi lucu gitu ya. Tapi kalau Mas Boim susah Mas Boim lucu itu. Buat saya ya, cuman Mas Boim kayaknya gampang banget gitu. Gimana Mas persiapannya cerita lucu Mas? Sebetulnya gini, kalau emang mau bikin cerita lucu kan kita sudah mengkondisikan diri kita terhadap hal-hal yang lucu ya. Jadi kita udah akrab lah. Kita punya insting bahwa ini lucu, punya feeling bahwa ini lucu. Tuh lama-lama terasa kan. Lama-lama terasa tema gitu. Kita memilih tema. Atau ada peristiwa apa gitu di sekolah, di rumah kita. Wah ini kalau ditulis akan lucu nih. Jadi feeling itu udah tumbuh dia. Udah tumbuh sehingga akhirnya rasa percaya diri bahwa ini lucu semakin kuat ya, semakin kuat. Nah, yang paling penting sebenarnya melatih feeling itu, melatih ini lucu nggak sih, itu lucu nggak sih? Caranya kalau saya dengan baca-baca buku yang lucu-lucu, baca komik yang lucu-lucu, nonton film yang lucu-lucu, ngobrol dengan teman-teman yang suka ngebanyol yang lucu-lucu, cowok maupun cewek ya. Cewek banyak yang lucu-lucu sekarang. Jadi mengondisikan ya suasana, situasi yang lucu sehingga selalu muncul ide lucu gitu Mas Boim ya. Betul. Jadi saya selalu punya sudut pandang lucu terus gitu. Misalnya kan gini. Ada tema misalnya maling teriak maling. Ya. Maling teriak maling ini kalau ditulis oleh penulis A, bisa jadi itu jadi karya tulis yang serius ya. Judulnya maling teriak maling. Tapi kalau dari saya ya bisa jadi lucu gitu. Maling kok teriak maling gitu kan, meskipun itu satir gitu. Bisa jadi lucu karena saya selalu memandang segala sesuatu dari sudut yang lucunya gitu. Misalnya gini, adegan demo ya. Saya pernah diskusi dengan teman, saya mau bikin adegan demonstrasi sekelompok orang mendemo sebuah perusahaan gitu. Jadi biasa kan di dalam demo itu ada provokatornya ya, atau ada orang yang menyemangati rekan-rekan kerja lain untuk sama-sama mendemo. Nah, ketika si provokator ini sudah muncul ya, janjian misalnya, besok kita demo jam 2 ya. Kita demo HRD kita minta kenaikan gaji kita jangan takut, kita harus lawan misalnya gitu. Dia sudah memanas-manasi seperti itu. Nah, kalau ceritanya serius, maka para demonstran itu muncul bersama-sama lalu berteriak-teriak di depan kantor HRD, menuntut, menyuarakan hati nurani mereka. Sampai kemudian HRD-nya kewalahan lalu mengizinkan permintaan mereka. Tapi kalau versi komedi, si provokator ini datang ya, mungkin on time ya. Yang on time itu provokatornya, jam 2 dia udah siap. Iya. Yang lain belum datang, yang lain ada yang lagi mandi, ada yang lagi makan, ada yang lagi pinjam duit segala macam.
Sehingga si provokator ini sendirian di depan kantor HRD gitu. Ini yang lain kemana sih? Ini mau demo aja kagak bisa on time gitu. Aduh, gimana nih? Gue gimana bisa menyuarakan hati lo semua? Lo gue suruh datangin jam 2 belum pada muncul. Gitu kan, jam 2 setengah jam ditunggu belum ada yang datang juga. Sampai akhirnya dia lemes, duduk capek gitu kan. Nah, ini sudut pandang saya. Jadi si demonstran itu bisa gagal bukan gara-gara tidak menyuarakan isi hatinya, cuman karena pada terlambat datang gitu loh. Pada nggak on time misalnya. Akhirnya mereka demonya di reschedule misalnya. Di reschedule. Demo besok aja deh gitu. Lu gimana sih? Terus yang satu saling salah menyalahkan gitu. Jadi dari sudut pandang itu bisa saya bikin lucu gitu. Jadi kaum demonstran tadi akhirnya saling menguatkan. Akhirnya kita kalau mau demo harus serius nih, jangan telat lagi ya, besok kayak gini jam 2 ya. Gitu. Nah dari kondisi-kondisi itu bisa kita buat lucu ya, karena kita punya sudut pandang yang berbeda gitu, angle yang berbeda. Gitu. Banyak hal, misalnya lagi apa ya? Saya waktu masih kecil, kalau saya ke dokter gigi, itu kan kita ketakutan ya. Dan ketika dokter gigi tidak datang, tidak hadir, itu kan kita girang banget kan, senang banget kan, gitu. Nah, kita teriak-teriak, senang lah gitu. Nah, ini kan sudut pandang beda-beda ya. Ada anak kecil yang sudah berjuang mau ke dokter gigi nggak ada, dia marah. Karena saya ini untuk berusaha bisa datang ke tempat ini mengalahkan rasa takut saya. Saya sudah berusaha, malam-malam saya sudah tahajud, pagi hari saya sudah berdoa, sampai sini dokternya nggak ada. Saya marah. Tapi ada juga anak yang ketika datang ke dokter gigi nggak ada, dia girang banget, senang banget, loncat-loncatan, dan dia traktir teman-temannya semua makan es semua, padahal dia lagi sakit gigi. Ya, ini kan kreatif sekali Mas Boim ya, kondisi. Jadi itu betul. Jadi maksudnya gini, jadi dari sudut pandang itulah yang kita coba kita puter gitu ya, kita puter lah, biar jadi nggak biasa, sehingga nanti bisa menimbulkan kelucuan gitu. Nah, kalau sudah biasa kayak gitu, maka saya dengan mudah aja bikin cerita lucu. Misalnya nih, saya lagi garap sebuah program yang menceritakan tentang kemiskinan ya. Kemiskinan. Jadi ada beberapa warga miskin yang berusaha mencari jalan keluar dari kesusahannya dengan berbagai macam cara. Ada yang mengemis, ada yang jadi penipu, ada yang mencuri gitu ya. Nah, yang pengemis ini sebetulnya ini bukan cerita baru ya. Banyak pengemis yang berakting sebetulnya. Tapi saya menggambarkan adegan si pengemis ini, dia pakai schedule gitu loh. Dia ngemis tuh setiap Senin sampai Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia ngemis. Jumat dia istirahat ya, untuk memikirkan konsep-konsep berikutnya. Sabtu Minggu di jalan-jalan. Mantap. Rekreasi deh. Nah, jadi sosok peminta-minta ini saya buat seperti itu, jadi kesannya konyol gitu loh, lucu gitu. Padahal dia emang dia butuh dan kemudian di rumahnya itu misalnya tersedia beberapa kostum. Kostum buat hari Senin, kostum buat hari Selasa, kostum buat hari Rabu, kostum buat hari, kalau kostum Senin misalnya bolongnya yang di perut, kostum hari Selasa yang bolongnya yang di dengkul misalnya. Nah, jadi kebiasaan para pengemis yang berpura-pura, ini bukan, tapi saya minta maaf dengan pengemis yang asli ya, maksudnya betul-betul karena dia dengan betul-betul karena kesusahan dia mengemis ya. Kalau ini kan yang sedang saya bicarakan adalah orang yang berpura-pura. Sebetulnya dia mampu bekerja lain, tapi dia malas. Dia mau cari jalan pintas saja, mencari uang dengan cara mengemis ya. Berpura-pura susah, berpura-pura pincang. Cuman karakter ini saya dramatisir lagi sehingga timbul kelucuan-kelucuan. Karena dia punya anak tuh ya, dia hasil ngemisnya dia punya anak. Kemudian anaknya minta uang jajan kan, uang jajan. Nah, dia kalau beliin makanan, kadang-kadang makanan yang enak-enak, yang mahal lah, kayak fried chicken gitu-gitu. Nah, sementara dia acting
acting kelaparan, acting apalah gitu ya. Lalu bayangkan misalnya ketika dia acting ketemu tetangganya yang mengetahui siapa dia gitu. Kan pasti dia pura-pura nggak ngelihat, pura-pura melihat ke kiri, melihat ke kanan, menyembunyikan identitasnya dan lain-lain gitu. Dia pasti timbul kelucuan-kelucuan juga. Nah ini kan Mas Boim kayaknya mengembangkan logika ya, logika sebuah cerita yang lengkap, tapi kondisinya lucu gitu Mas Boim ya. Ya, betul. Jadi sebetulnya ceritanya memang harus cerita yang masuk akal ya. Masuk akal. Artinya lucu, tapi masalahnya masuk akal gitu ya. Betul, masalahnya, tokohnya, karakternya memang semuanya masuk akal. Dia bisa diterima oleh pembaca, atau oleh pemirsa. Soalnya kan kemudian saya Mas Boim cerita yang konyol gitu ya. Lucu cuman konyol gitu, kayak nggak masuk akal gitu. Banyak juga Mas Boim ya. Ya itu pilihan sih ya, pilihan. Jadi kalau saya setiap bikin cerita selalu berusaha melahirkan karakter yang bisa diterima gitu. Misalnya kalaupun dia budak gitu ya, karakternya ada kakek-kakek yang budak misalnya. Saya budak karena mungkin dia sudah tua ya, dia tidak mau pakai alat bantu dengar, sehingga dia tuli, dan ketika berdialog dengan anaknya, dengan keponakan dan tetangga pasti kan terjadi miskomunikasi kan, karena dia budak gitu. Nah, Kong mau kemana Kong gitu. Baru juga hari Jumat gitu. Dia jawabnya kemana ya, tanyanya apa jawabnya kemana. Nah jadi orang budak itu biasanya memang ya udah tua lah ya, udah tua gitu. Nggak kurang tepat kalau kita mau bikin tokoh orang budak tapi masih muda. Meskipun ada kayak Bolot kan. Bolot itu digambarkan tuli atau budak ya karena secara gestur dia emang udah cukup ini gitu ya, udah cukup umur lah gitu. Bisa jadi orang budak itu memang bisa jadi bukan karena mulai berkurangnya fungsi organ-organ tubuh di diri dia, tapi bisa juga karena pekerjaan. Ada tetangga saya yang bekerja di bandara ya, bagian parkir pesawat. Ya dia masih muda juga, tapi mungkin karena sering dengar mesin pesawat ya, mungkin alat ininya dibuka terus dengar suara mesin. Masih muda budak juga gitu. Nah kalau kita bisa menampilkan alasannya dan kemudian pembaca mengerti, bisa terjadi kelucuan itu. Ya misal dia masih muda ya, dia sudah budak misalnya kupingnya, kemudian dia berkomunikasi dengan tetangganya, dipanggil guru sama muridnya mau ambil rapot gitu ya, misalnya terjadi dialog antara guru dengan orang tua yang budak tadi, ini anak bapak anak yang keberapa. Itu kan jawabannya pasti nyambung. Saya doyannya rujak Bu. Ditanya anak yang keberapa, jawabnya kemana gitu. Nah ini dari karakter seperti ini, kondisi seperti itu bisa kita create jadi sebuah cerita yang lucu.